Ada suami istri konseling, katanya sekarang kehidupan mereka udah gak cocok. Mereka merasa tidak terpenuhi kebutuhannya, padahal setelah ngobrol-ngobrol ternyata mereka hanya tersesat dalam mencintai dengan bahasa kasih yang salah. Istri tiap hari bangun pagi, belanja, masak dengan penuh kasih, berharap suaminya itu kalau pulang bilang, enak banget masakannya sayang. Tapi yang terjadi malah suaminya lebih sering makan di luar. Dan sang istri mulai berpikir, apakah aku tidak berarti ya bagi dia. Padahal masalahnya seringkali bukan karena tidak cinta atau kurang cinta, masalahnya mereka berbicara dengan bahasa cinta yang berbeda. Ada yang ngerasa dicintai lewat pelayanan, saat dibuatkan makanan misalnya, dibantu hal kecil, diperhatikan kebutuhannya. Tapi ada juga yang justru merasa dicintai lewat waktu bersama seperti obrolan ringan, perhatian penuh, atau sentuhan sederhana aja gitu. Ironinya, banyak pernikahan retak bukan karena tidak ada cinta, tapi karena cinta itu diberikan dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh pasangan mereka. Istri berkata, aku udah siapin ini itu tiap hari. Suami malah berkata, padahal aku hanya pengen dia tuh gak usah sibuk dan duduk di sampingku aja gitu. Quality time gitu. Suami mungkin berkata, aku keras loh, cari uang susah payah. Tapi istri berkata, padahal gue cuma hanya mau didengar loh, gue gak butuh semua itu. Filipi 1 ayat 9 bilang apa? Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Kasih itu perlu pengertian loh, tidak cukup hanya tulus, tapi juga harus memahami hati pasangan. Ada 5 bahasa kasih yang sering jadi kunci dalam hubungan pernikahan. Yang pertama, words of affirmation, kata-kata penguatan. Contoh, aku bangga deh sama kamu. Terima kasih ya, kamu cantik atau kamu tampan hari ini. Sebagian orang merasa paling dicintai lewat ucapan yang menghargai dan menguatkan. Yang kedua, quality time, waktu berkualitas. Contoh, ngobrol tanpa main HP, makan bareng, jalan berdua, ditemani cerita. Buat mereka, kehadiran ini lebih penting daripada hadiah atau apapun. Ketiga, acts of service, tindakan pelayanan. Contoh, ya kayak tadi ya, masakin buat pasangan, bantu beres-beres, jemput kerja, bikin kopi. Mereka merasa dicintai lewat tindakan nyata. Dan berikutnya adalah receiving gifts, menerima hadiah. Contoh, dibawa makanan favorit, ya, bunga kecil, oleh-oleh sederhana. Ini bukan soal mahalnya, tapi merasa diingat gitu. Kemudian physical touch, pelukan, gandengan tangan, elus pundak, duduk bersandar, sentuhan sederhana ini bisa membuat mereka merasa aman dan dicintai. Jadi Chris Lovers, jangan sampai kita sibuk memberi sesuatu yang sebenarnya ternyata nggak dibutuhin oleh pasangan kita. Atau mencintai dengan bahasa kasih yang salah, lalu kecewa karena merasa tidak dihargai. Jadi belajar mengenali bahasa kasih pasanganmu, karena kadang seorang tidak kekurangan cinta sebenarnya. Mereka hanya belum menerima cinta dalam bahasa yang tepat. Tag pasanganmu atau share ini supaya makin banyak keluarga atau orang yang bisa saling memahami satu sama lain, bukan menuntut, karena mereka hanya sesungguhnya tersesat dalam mencintai dengan cara yang salah. Saya Jamie, miliki Yesus, miliki segalanya.